Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sobat dongeng malam. Kali ini kita bertemu dalam cerita ke-18 di channel ini. Dan pada cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah Mas Harno, di mana Mas Harno ini pernah dibawa pergi oleh sesosok makhluk selama hampir 40 hari dan dibawa berputar-putar di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur saat itu. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang telah memberikan like, memberikan subscribe dan komentarnya di channel ini. Saya doakan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Ya, kali ini adalah cerita tentang Mas Harno, dan masih tetap ini adalah cerita favorit saya di era 70-an. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 70-an, di mana saat itu usia Mas Harno itu udah usia remaja, sekitar usia 15 sampai 20-an tahun. Pada tahun segitu dengan usia 15 sampai 20 tahun ini sudah dianggap hampir mendekati dewasa ya, karena juga secara postur, fisik mereka tuh sudah cukup terlihat seperti orang dewasa ya. Ceritanya Mas Harno ini tinggal di suatu kampung dan sebenarnya sudah beberapa kali merantau ke Jakarta ya. Dari kampungnya itu adalah Yogyakarta bagian selatan, dan Mas Harno itu sudah beberapa kali merantau ke Jakarta, tapi karena dengan usia segitu dan masih labil dan belum cocok dengan pekerjaan yang dia dapatkan, jadi dia bolak-balik aja ya, Jakarta kampung, gimana enaknya ngikutin keinginan hati aja, karena memang saat itu masih remaja, belum menikah dan belum punya tanggungan, jadi masih free ya, mau kerja mau enggak, mau punya duit mau enggak, itu bawahnya enjoy aja. Apalagi saat itu duit itu belum seperti sekarang ya, sangat banget dibutuhkan, karena orang zaman dulu itu nggak punya duit itu bukanlah suatu beban, karena memang belum terlalu banyak kebutuhan sebenarnya. Ya, langsung aja ke Mas Harno ini. Kejadiannya pas dia sudah pulang dari merantau dan sudah cukup lama di kampung, mungkin 1 atau 2 bulan. Nah, selama di kampung kerja Mas Harno ini ya sama seperti petani biasa, membantu orang tuanya mencari pakan ternak, nyangkul di ladang, pokoknya pekerjaan pertanian itulah. Nah, pada hari itu, siang itu, si Mas Harno ini kebetulan mencari pakan ternak ke ladang, soalnya di sana itu ladangnya biasanya sangat jauh dari pemukiman warga, mungkin sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo itu, dan itu pun lokasinya sangat sepi. Nah, hari itu Mas Harno mencari rumput sendirian. Pakan itu kok dicampur. Nah, siang itu ada sosok atau seorang yang nggak dikenal, itu mendekati dia dan basa-basi dengan akrab. Mas, lagi ngopo Mas? Pertanyaannya seperti itu. Orang itu membuka obrolan. Oh, Mas lagi golek pakan katanya. Jawabannya, Mas sedang mencari pakan buat sapi kan gitu. Akhirnya entah dia ngobrol ngalor ngidul, intinya endingnya itu Mas Harno ini diajak, ayo daripada bosan suntuk, ayo melu aku ya, tak ajak jalan-jalan katanya. Ayo ikut saya, aku ajak jalan-jalan gitu. Loh, dan tanpa pikir panjang Mas Harno bertanya, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana Mas, naik apa? Udah, ayo ikut jalan, aku punya tunggangan katanya. Dan
karena Mas Harno berminat, ya udah ayo, kata, tunggangannya apa, kendaraannya apa, ada ini, ayo kita jalan ke sana dulu. Jadi lokasinya Mas Harno ini dia mencari ladang kan jalannya kan kayak di hutan ladang yang apa, berbukit-bukit, bukan datar gitu. Jadi diajak turun dulu, Mas Harno ini ngikutin di belakangnya, sedangkan keranjang sama arit sama pakan yang telah dia dapat itu dia tinggal di situ. Akhirnya dia turun dan tak jauh dari situ ternyata orang itu membawa seekor kuda yang diikatkan di pohon, dan ternyata kudanya itu ada sayapnya kan. Dia bilang, loh sampean beto jaran Mas, katanya. Iya, katanya. Loh kok no suwiwi nih. Zaman dulu manggil sayap itu masih suwiwi di Jawa itu, belum sayap. Jadi Mas Harno bertanya, loh sampean punya kuda Mas? Iya, tapi kok ada sayapnya? Nah si masnya ini yang berusia sekitar mungkin 30-an tahun itu menjawab dan sedikit menjelaskan, oh ini kuda sembrani, ini namanya kuda sembrani, kuda ini bisa terbang, makanya kamu mau saya ajak jalan-jalan jadi bisa terbang cepat kemana-mana gitu kan. Akhirnya oh iya, terus ini kita gimana nih? Ya udah ayo kita mulai jalan. Nah, singkat ceritanya naiklah si Mas Harno ini di kuda tersebut, dia duduk di depan dan yang punya kuda ini duduk di belakang. Jadi setelah naik terus kuda itu pun berjalan, pertama berjalan biasa, kemudian setelah kan banyak pohon-pohon itu dan posisinya agak tinggi, setelah melewati pohon-pohon dan sudah posisi di depan agak kayak tebing gitu, kuda itu lepas landas atau take off, terbang pakai sayapnya. Nah cerita ini kan didapat dari versi Mas Harno sendiri, dan satu lagi dari oke lah, hari itu sudah Mas Harno pergi, dan satu lagi versi dari keluarga ya, dan keluarganya itu menunggu Mas Harno sampai siang kok nggak ada pulang-pulang. Kemudian keluarga pun mencari siang itu tapi nggak ketemu, karena waktu dia berangkat mencari pakan sapi itu dia nggak ngomong mau ke arah mana, mau di mana posisinya. Itu kan lokasinya itu sangat luas banget itu, jadi carinya secara ngacak dan masih mencari iseng, belum serius gitu. Lagian Mas Harno nggak pamit karena itu udah kegiatan sehari-harinya, jadi bukan sesuatu yang spesial atau penting banget harus pamit tujuannya ke sini itu waktu itu nggak ada ya. Hingga akhirnya tibalah sore hari, keluarga mulai panik dan biasa mereka mencari, kemudian memberitahu warga dengan kentongan, pokoknya khas banget lah tahun 70-an itu. Akhirnya warga pun menyebar ke titik-titik yang dicurigai atau yang sering dikunjungi oleh Mas Harno untuk mencari rumput itu sendiri. Dan pada siang itu, menit-menit mungkin terakhir, ada warga yang melihat bahwa Mas Harno itu menuju ke sana itu jadi mereka menyisir daerah sana, hingga akhirnya pada sore hari sekitar jam 5:30 ya, udah mulai gelap itu, mereka menemukan keranjang dan arit Mas Harno itu sendiri. Keranjang dan aritnya ada di situ. Kemudian setelah bertemu, mereka bersyukur udah ada titik terang, berarti nggak jauh dari sini. Akhirnya warga pun menyebar, tapi sampai malam itu hasilnya nihil, tetap nggak bisa ditemukan, hasilnya nihil. Hingga akhirnya mereka minta bantuan ke orang pinter, dan seperti biasa ritual, dan kemudian ada yang menyampaikan bahwa ini nanti malam pulang, ini besok ketemu. Dan ternyata malam itu pencarian dihentikan sekitar pukul 10. Warga mulai pulang, ada sebagian yang berjaga-jaga atau meronda, dan ada sebagian ngumpul di rumah keluarga Mas Harno itu sendiri. Selain untuk menemani, juga untuk menghibur keluarga biar nggak panik. Dan hari-hari itu berlanjut. Keluarga Mas Harno sudah mencari ke orang pinter yang kompeten di bidangnya, di bidang goib seperti itu, tapi tetap aja nggak ada hasil kan. Karena di waktu itu yang identik sering orang hilang itu adalah biasanya kan anak-anak, biasanya anak-anak yang usia masih labil gitu. Nah ini Mas Harno ini udah dibilangnya
sudah dewasa, umurnya sudah mendekati 20, ya remaja lah. Jadi seharusnya nggak tergoda oleh hal-hal semacam itu kan. Dan di sana makhluk atau sosok jin yang sering menghilangkan, menyembunyikan atau membawa seseorang itu ada dua, yang satu wewe dan yang satu lampor gitu. Mungkin kalau di tempat lain bisa berbeda, di wilayah lain ya, tapi di wilayah sana itu yang sangat berperan menyembunyikan seseorang atau menghilangkan, bahkan menyesatkan seseorang itu ya wewe dan lampor tersebut. Jadi kecurigaan warga di sana itu antara dua makhluk tersebut. Oke, dari keluarga Mas Harno ini mereka tetap bersabar dan berharap Mas Harno kembali. Waktu berjalan itu hingga seminggu, 2 minggu, 3 minggu belum ada kabar apapun, dan pencarian yang dilakukan dengan cara apapun hasilnya nihil. Hingga sekarang kita beralih ke Mas Harno. Mas Harno menceritakan ini setelah dia pulang ke alam nyata itu. Pada hari itu Mas Harno itu diajak terbang katanya sama yang ngebonceng itu. Ayo sekarang kita ke Gunung Merapi katanya. Loh, Gunung Merapi bukannya itu panas, ada laharnya? Enggak, ini enggak panas katanya. Jadi menurut pandangan Mas Harno, dia naik kuda terbang itu atau disebut kuda sembrani itu melewati dia lewat di atas kayak mungkin semacam naik pesawat gitu kan. Tapi bener, dia melihat kuda itu menuju ke sebuah gunung yang tinggi kan. Kalau Gunung Merapi kan dari daerah Mas Harno kan kelihatan posisinya di utara agak ke barat gitu. Jadi bener tuh, nggak sampai lama sampailah mereka mendarat di Gunung Merapi itu. Dan di sana mereka tak melakukan apa-apa. Di Gunung Merapi itu nggak melakukan apa-apa sama sekali, hanya turun dan berdiri dan melihat pemandangan sekitar Gunung Merapi itu. Dan Mas Harno itu pun takjub sekali karena baru kali itu naik ke Gunung Merapi, naik ke Gunung Merapi sekalian. Dia melihat ke kanan, ke kiri, wah pemandangannya indah, lihat kota ke bawah itu kan. Udah selesai sampai di situ, si Mas Harno ini diajaklah berpindah tempat. Ayo sekarang kita akan jalan-jalan ke gunung Jawa Timur tuh, ke Gunung Semeru katanya. Terus ayo sekarang naik lagi ke kudanya katanya. Nah Mas Harno nurut aja, dia naik ke kuda sembrani itu, dan yang orang tersebut naik di belakangnya. Jadi orang tersebut yang mengajak itu sama seperti orang biasa, pakai kaos, pakai celana, jadi nggak ada yang mencolok dan nggak ada yang aneh, sama kayak orang biasa aja. Dan anehnya si Mas Harno ini selalu nurut itu, nggak terlalu banyak pertanyaan, logikanya nggak terlalu main di situ. Kemudian terbanglah kuda tersebut membawa Mas Harno dan penumpangnya itu menurut Mas Harno itu adalah ke arah timur, karena saat itu posisinya kan siang hari, cuman matahari itu nggak terlihat menyengat gitu. Berbeda saat dia mencari rumput, matahari kan panas banget. Nah semenjak dia naik kuda itu, jadi keadaan kayak cuaca tuh kayak ngeliup, kayak mendung. Dibilang mendung ya nggak mendung, tapi suasana tuh syahdu. Nah, menurut kiblat Mas Harno saat itu, kuda sembrani itu berjalan terbang ke arah timur, katanya ke Gunung Semeru gitu. Nah saat itu Mas Harno pun nggak tahu itu Gunung Semeru, Gunung Kelut, gunung apa itu yang di Jawa Timur ya. Pokoknya waktu itu info tentang gunung adalah terbatas, gunung dan posisinya itu terbatas, cuman tahunya di Jawa Timur aja. Akhirnya mungkin perjalanan sekitar Mas Harno nggak bisa menyebutkan waktunya, tapi juga agak lama juga sih. Cuman karena dia posisinya katanya terbang dan melihat pemandangan di bawah, jadi dia nggak bosen, jadi enjoy aja walau lama. Dan udah itu ngepaknya katanya pelan-pelan, ini bukan pok cepet, enggak, sayapnya pelan-pelan gitu. Dan ringkikannya pun sama, jadi setiap mau lepas landas tuh kayak kuda gitu, tekrek baru ngemparin sayap, wah terbang kan.
Terus kemudian mendaratlah mereka di situ. Mas Harno mendarat di situ dan sama di situ setelah mendarat tuh katanya udaranya dingin, sejuk, adem, enak, nyaman gitu lah. Mas Harno sangat nyaman di situ. Hingga sama di situ pun nggak melakukan apa-apa. Orang tersebut juga hanya sesekali memberi makan kudanya dari rumput atau daun-daunan di situ. Itu sepenglihatan Mas Harno itu ya. Sama mengelus-elus kudanya tersebut kan. Mas Harno hanya memandang, kan posisinya kata di atas gunung walaupun nggak di puncak tapi di sisi gitu. Di sisi samping gunung, jadi melihat ke samping, kanan kiri, tengah-tengok gitu. Jadi melihat pemandangan alam di situ. Hingga akhirnya di situ selesai. Kemudian yang empunya kuda tuh bilang, sekarang ayo kita pergi ke daerah sana, sekarang jauh katanya. Kemana Mas, kata Mas Harno, dia manggilnya Mas waktu itu. Kita ke Alas Roban. Wah, Mas Harno ingat karena dia kan sering merantau naik bis. Kalau dari kampung dia kan mau ke Jakarta pasti lewat Alas Roban. Itu satunya jalur di jalur utara atau Pantura ya. Alas Roban yang terkenal dengan tikungan tajam dan cerita tentang mistis dan keangkerannya di sana. Hingga akhirnya Mas Harno itu mengiyakan karena satu sisi dia sudah familiar dengan nama itu dan sering melewati tempat itu. Oh ayo ke sana katanya. Akhirnya sehari itu, jadi mereka sehari itu berpindah-pindah tempat, dari yang katanya ke Merapi terus ke Semeru, dan kali ini menuju ke Alas Roban. Sama perjalanan itu aslinya berjalan lama, cuman Mas Harno ini menikmati karena dia bisa melihat pemandangan di bawah itu. Entah itu hanya visualnya dia, perasaannya dia, atau memang benar dia di bawah terbang, itu kurang tahu ya. Tapi sepengetahuan dia itu seperti itu. Apakah mungkin itu ilusi dari matanya atau ilusi yang dibuat oleh makhluk yang membawanya itu sendiri ya, kurang paham. Mas Harno ceritanya begitu. Hingga akhirnya setelah berjalan cukup lama terbangan, akhirnya turun mendaratlah di Alas Roban. Tapi posisinya di bukan di jalannya, di kayak hutannya itu di tengah. Nah, nyampe situ mereka berhenti dan turun seperti biasa. Mas Harno melihat ke kanan kiri, cuman kali ini karena posisinya bukan kayak di puncak gunung, dia terhalang pohon-pohon besar dan semak-semak belukar itu, jadi gak leluasa pandangannya. Cuman katanya ini di Alas Roban, dan Mas Harno sendiri belum melihat jalur Pantura atau mendengar keramaian lalu lintas di sana, karena menurutnya itu adalah siang hari, cuman agak mendung ngeliup gitu kan. Dan akhirnya orang yang membawa Mas Harno itu sedang memberi makan kuda, dan dia pun berbicara, saiki kowe arep nyang ndi katanya kan. Lah ditanya, sekarang kamu mau kemana? Lah kamu yang bawa saya, ya saya minta dipulangin lagi gitu. Kalau dipulang, ini orang yang jauh. Nah, kalau dipulangin nggak bisa, bagaimana kalau kamu saya modalin, kamu jualan balon aja, nggak usah pulang, biar dapat rezeki banyak, biar dapat duit banyak. Kalau di kamu kan kamu nggak dapat duit katanya. Terus Mas Harno tetap ngotot, enggak, aku pengen pulang. Apa pengen pulang? Keluarga aku nungguin, ntar nyariin, ntar mereka bingung katanya. Terus dari Mas itu, enggak, kamu jualan aja, ini aku modalin katanya. Ntar tak cariin balon mainan anak-anak, ntar kamu jualan ya katanya. Kamu tunggu di sini katanya. Nah, akhirnya karena memang udah disetting seperti itu, dan Mas Harno pun hanya bisa menuruti apa yang disampaikan oleh makhluk itu. Akhirnya Mas Harno pun hanya diam, dan orang itu pergi entah kemana. Mas Harno suruh nunggu situ, kamu tunggu di sini sebentar ya, aku mau ambil dagangan dulu katanya. Ya udah, akhirnya orang itu menghilang, dan beberapa menit kemudian datang dengan membawa dagangan balon zaman dulu tuh yang pegangannya besi, kayu yang lapuk, terus ditanjepin balon itu, dan sama beberapa balon yang udah ditiup udah jadi gitu kan, sama bahan balon yang belum jadi diplastikin dan dikasihkan.
Jadi itu kan kayu bulat yang lapuk, terus bawahnya dikasih kaki 3, jadi bisa didiriin gini. Kalau pas dibawa keliling dipanggul gini, dan untuk dagangan balonnya itu kan ada pegangannya itu yang dari bambu, ditusuk-tusukin ke situ kayak wayang gitu, jadi dijual kan. Nih, kamu sekarang dagang biar dapat duit banyak, biar kamu bisa pulang gitu. Mas Harno pun cuma diam. Wah, aku belum pernah dagang terus apa bener aku di Alas Roban katanya. Ya udah, wes pokoknya kamu dagang biar dapat duit banyak, aku tak pergi dulu ya, kamu ke sono ke bawah, nggak usah ke sini lagi kalau udah ke bawah, nanti kamu dagang aja biar dapat duit banyak terpulang, aku mau pergi gitu. Akhirnya Mas Harno tuh entah mengapa dia nggak bisa argumen itu apa kecerdasan intelektualnya itu nggak ada untuk berargumen atau apa, dan dia hanya pasrah. Ya udah, akhirnya Mas Harno menerima balon itu, seperangkat balon itu, dan turun ke bawah, mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh makhluk tersebut. Dan sesekali dia menoleh ke atas, dan makhluk itu sosok itu masih berada di atas dengan memegang tali kudanya. Dan setelah agak jauh di bawah, Mas Harno menengok ke atas dan melihat orang itu udah naik di atas kuda itu, dan kudanya mulai take off atau lepas landas, mengepakkan sayap gitu. Mas Harno hanya ngelihat aja makhluk itu terbang ke atas, terus udah ngilang gitu aja. Karena posisi udah kepepet, Mas Harno pun turun mengikuti jalan tersebut, dan ternyata bener jalan itu menuju ke jalan raya Alas Roban yang lika-liku itu, yang lika-liku. Kalau orang-orang perantau dari daerah timur yang sebelum ada tol Cipali sering lewat sana pasti tahu kan Alas Roban itu. Akhirnya bener Mas Harno itu ngikutin jalan itu, dan ternyata pas dia di situ tuh cuacanya udah beda, udah terang, dan ternyata di situ pagi hari sekitar jam 8 jam 9 siang, pokoknya sekitar jam itu kan lalu lintas truk-truk itu udah sangat banyak ya waktu itu, truk, mobil, bis bumel, angkutan atau apa, udah cukup ramai di jalur Pantura. Dan Mas Harno tuh membawa balon itu tuh didagangkan, dijual. Nah, dia melewati beberapa sekolahan, beberapa SD itu ya ada anak-anak yang beli balon itu. Dan dari situlah Mas Harno ini baru merasa lapar setelah mendapat uang tersebut. Hingga sekitar jam 12 siang dia mampir ke warung makan untuk mencari makan, untuk membeli makanan dengan uang menjual balon tersebut. Dan akhirnya Mas Harno berjalan terus ke arah timur karena dia tahu kiblat ini kalau ke arah barat sana adalah taunya dia arah Jakarta gitu. Makanya kalau aku mau pulang tuh arah ke timur, dia sambil membawa balon tersebut. Jadi selama arah ke timur ini Mas Harno itu ya menjual balon itu. Jadi kalau yang udah ditiup, yang udah melembung itu udah habis, dia tiup lagi yang tiup manual yang itu, yang masih belum ditiup kan stoknya banyak itu katanya. Jadi itu berjalan terus sampai dia berjalan ke timur. Itu hampir setiap hari dia berjalan itu hampir, pokoknya istirahat siang doang. Pas istirahat siang terus sore jualan. Nah, kalau malam dia nginep di mana, di emperan di mana itu. Yang penting dia nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan bisa makan lah itu. Dan satu lagi pakaiannya itu nggak ganti-ganti. Jadi semenjak dia berangkat nyari rumput itu ya pakaiannya itu aja. Hingga pada akhirnya setelah beberapa hari dengan keringat, dengan baju yang yang kotor itu, Mas Harno menyempatkan mandi dimanapun. Zaman dulu masih banyak sumur umum ya di sana. Mas Harno ini mandi. Jadi dia terus berjalan ke timur hingga pada suatu daerah itu dagangannya tinggal sedikit, tinggal sekitar 6 bijian ya. Dan itu terus dipegang aja itu. Dagangannya dipegang terus karena dengan penampilannya seperti itu yang jarang mandi dan pakainya kotor. Jadi Mas Harno ini sering diledek anak-anak dikira ODGJ gitu. Kalau sekarang ODGJ kan, kalau zaman dulu maaf orang gila gitu. Akhirnya karena tinggal 6 biji, terus Mas Harno berada di sebuah kota yang istilahnya
nggak jauh dari rumahnya lah. Kalau sekarang pakai motor paling sejam, kalau zaman dulu ya kalau berjalan bisa sehari setengah atau 2 hari lah. Itu Mas Harno juga udah yakin oh ini ke arah pulang ke daerahku kan. Ya udah akhirnya dengan niat dan tekadnya dia pulang. Dia pokoknya aku harus pulang, harus nyampe rumah gitu. Dan waktu itu dia makan pakai uang dari hasil menjual balon tersebut, karena sisa uangnya masih ada dan masih cukup kan. Nggak, akhirnya balon yang tinggal sisa 5 atau 6 nggak dijual, jadi dibawa terus dipanggul terus hingga waktu itu sudah sore hari. Dia sudah melihat ke arah kampungnya itu nggak terlalu jauh lah kalau ditempuh, perjalanan tinggal setengah hari lah. Malam itu dia istirahat di bawah karena kampungnya di atas kan, dari itu dia istirahat di bawah di sebuah masjid karena di emperan masjid. Dan esok paginya selepas orang-orang mau berangkat sholat subuh, Mas ini jalan ke rumah dia. Dan hingga pada siang harinya itu, singkat ceritanya siang hari sampailah dia di kampungnya, bertemu orang di jalan-jalan itu, wah Harno mulai pada heboh gitu kan. Nah, Mas Harno mempercepat langkahnya sambil membawa balon dagangannya itu menuju ke rumahnya, dan ternyata di rumahnya itu udah rame kan. Pas Mas Harno nongol baru ibunya, bapaknya, adik-adiknya, kakak-kakaknya waktu itu kan pada teriak histeris, Harno kowe mulai iya mbok bar saka mlaku kata. Habis jalan-jalan, wah tangisin lah waktu itu. Terus Mas Harno pun nanya, kok di rumahnya banyak orang, terus kayak mau hajatan, ini ada apa? Ceritalah bapaknya, semenjak kamu hilang itu udah 40 hari ini udah kirain kamu udah hilang, udah kemana, udah pahit-pahitnya dia udah meninggal. Ini bapak mau ngadain peringatan 40 hari karena kemarin tunggu sehari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari nggak ada kabar, dan ini udah 40 hari. Ya udah, keluarga udah ikhlas kalau emang kamu nggak ada. Ya udah, ini kita mau adain peringatan 40 hari sambil kirim doa buat kamu. Ya ternyata kamu pulang, alhamdulillah katanya. Akhirnya Mas Harno pun menceritakan apa yang dia alami, dan dia agak heran, mosok aku udah pergi 40 hari toh Pak. 40 hari semenjak hari ini tanggal sekian kamu tuh nggak di rumah. Sekarang udah tanggal sekian, coba kalau nggak 40 hari pas ini kalau hitungan Jawa. Mas Harno bicara, Pak, saya itu pergi bersama makhluk itu baru sehari, dan baru sehari aja saya nggak ketemu malam. Dan kemudian yang saya ceritakan tadi, saya suruh dagang balon ini paling berjalan sekitar seminggu atau paling juga 10 hari, 15 hari itu aku berjalan dari Alas Roban ke sini itu. Kok udah 40 hari? Ya nggak tahu pokoknya kamu itu udah 40 hari nggak usah ngeyel katanya. Tapi udah nggak apa-apa dah, nggak usah didebatin. Alhamdulillah kamu udah pulang, berarti nggak terjadi apa-apa, udah keluarga udah bersyukur katanya. Oh ya, akhirnya cerita itu pun menyebar, yang waktu itu sangat bikin penasaran dengan cerita seperti itu. Wah, Harno hilang 40 dino, pas peringatan 40 dino sudah mulai. Ada yang bilang digondol wewe, ada yang bilang lampor, ada yang bilang diumpetin di sana di sini. Akhirnya semua itu terjawab setelah Mas Harno pulang. Ya, ceritanya sampai di sini. Jadi cerita ini mengisahkan tentang Mas Harno yang hilang selama 40 hari dan udah mau diperingati, atau orang Jawa tekan petang puluhan dino. Ternyata Mas Harno ini pulang, dan cerita ini saya dapatkan dari teman saya di sisi selatan lah. Teman saya di sisi selatan yang udah tempatnya juga nggak begitu asing, dan untuk saat itu kejadian seperti itu merupakan hal lumrah atau hal biasa, dan mungkin tidak terjadi seperti sekarang ini, jarang terjadi seperti sekarang ini. Ya, terima kasih untuk sobat Dongeng Malam semua yang telah menonton channel ini. Mohon maaf ya bila hasilnya belum maksimal, terutama dari segi suara ya. Karena ini masih di tag videonya masih di kebun belakang tempat kerjaan, dan ada banyak suara noise dari luar ya. Masih belum bisa tag video di dalam studio lagi, tapi
Ya mudah-mudahan kedepannya kita makin sempurnakan lah untuk channel ini. Minta doanya dari teman-teman semua. Ya saya ucapkan terima kasih semuanya. Bagi sobat dongeng malam yang sudah like, subscribe dan menonton video ini, saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Dan bagi sobat dongeng malam yang mempunyai pengalaman mistis ataupun cerita horor dan ingin ceritakan di sini sebagai nostalgia ataupun pengingat dan pembelajaran, bisa dikirimkan melalui email di jackminator@gmail.com dalam format audio dan teks. Nanti alamat emailnya saya share di akhir video ini. Ya, terima kasih untuk cerita kali ini. Nanti kita bertemu dalam cerita dongeng malam berikutnya yang ke-19 ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.